Tahukah kalian bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu hak asasi manusia? Artinya, negara harus menjamin ketersediaan pangan setiap saat. Di sisi lain, terdapat banyak pengklasifikasian industri yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti bahan industri. Selain itu, terdapat pengelompokan jenis sumber energi yang kita gunakan sehari-hari, seperti energi baru dan terbarukan atau EBT. Apakah yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Apa sajakah jenis bahan industri? Apakah yang dimaksud dengan energi baru dan terbarukan? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Produk-produk tersebut diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Konsep ketahanan pangan sudah diterapkan Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Ketahanan pangan tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 4 komponen untuk mencapai ketahanan pangan. Menurut tim penelitian LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2014, terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Komponen ini berasal dari definisi ketahanan pangan dari Food and Agriculture Organization atau FAO dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 yang mengadopsi definisi dari FAO, yaitu sebagai berikut. Pertama, kecukupan ketersediaan pangan. Artinya, pangan harus tersedia bagi seluruh penduduk. Kedua, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari waktu ke waktu. Artinya, siapapun mampu mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tanpa harus mengkhawatirkan bahan pangan tidak tersedia dalam periode tertentu. Ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Artinya, bahan pangan harus dapat diakses secara ekonomi dan fisik. Siapapun dapat membeli pangan dengan harga terjangkau tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, seperti biaya sekolah, kesehatan, atau sewa tempat tinggal, serta tersedianya infrastruktur untuk mencapai sumber pangan. Keempat, kualitas atau keamanan pangan. Artinya, pangan harus memenuhi kebutuhan pola makan sesuai usia, kondisi hidup, kesehatan, ataupun pekerjaan seseorang. Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan. Ketahanan pangan di suatu wilayah dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosiobudaya dan religi, serta faktor fisik. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan harga adalah keadaan ekonomi keluarga yang relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan keluarga kurang mampu. Hal ini disebabkan penduduk golongan kurang mampu mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Dua perubahan ekonomi yang cukup dominan menjadi determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga. Harga yang dimaksud adalah harga pangan dan harga komoditas kebutuhan dasar. Perubahan pendapatan secara langsung dapat memengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga, begitu pula dengan harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar. Kedua, faktor sosio-budaya dan religi. Faktor sosio-budaya dan religi berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi. Dalam hal ini, terdapat aspek sosio-pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Latar belakang sosio-budaya dan religi memengaruhi proses masyarakat dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi. Misalnya, kebiasaan mengonsumsi nasi putih dalam porsi banyak, padahal kebutuhan karbohidrat dapat dipenuhi dari sumber pangan lain yang lebih sehat. Dalam hal ini, faktor sosio-budaya dan religi dapat menghambat upaya dalam menciptakan ketahanan pangan. Ketiga, faktor fisik. Faktor fisik memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan melalui 4 hal, yaitu lahan, iklim dan cuaca, teknologi, serta infrastruktur. Lahan. Lahan adalah faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Makin luas lahan yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengusahakan tanaman pangan, makin melimpah dan terjaga ketersediaan pangan suatu negara. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Hal ini terjadi karena hasil produksi pertanian dan perkebunan bergantung pada curah hujan, suhu, dan intensitas sinar matahari di suatu wilayah. Produksi perkebunan dan pertanian akan meningkat jika dibudidayakan di lahan yang iklim dan cuacanya sesuai. Begitu pula di bidang perikanan. Cuaca berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Saat cuaca hujan atau badai yang mengancam keselamatan nyawa, nelayan tidak berangkat menangkap ikan sehingga persediaan ikan menjadi berkurang. Teknologi. Teknologi berperan dalam membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam ketahanan pangan, teknologi membantu beberapa proses, seperti penyediaan dan pendistribusian pangan. Infrastruktur. Infrastruktur berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketersediaan sarana perhubungan membantu proses distribusi sumber daya pangan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan demikian, bahan pangan akan tersedia merata secara nasional. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam pemenuhan hak asasi manusia yang disuarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Roma pada tahun 1996 tentang ketahanan pangan dunia. Dalam deklarasi ini, ditegaskan kembali hak setiap orang untuk memiliki akses terhadap makanan yang aman dan bergizi. Begitu juga hak atas makanan yang layak dan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Dalam penyusunan deklarasi ini, terbentuk 7 langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, yakni sebagai berikut. Pertama, pemerintah memastikan lingkungan sosial politik dan ekonomi yang memungkinkan terciptanya kondisi terbaik untuk perdamaian permanen dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara kondusif untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kedua, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
serta perbaikan dan peningkatan akses fisik dan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk mencapai kecukupan pangan yang bergizi dan aman. Ketiga, pemerintah mengupayakan kebijakan yang berpartisipasif dan berkelanjutan pada bidang pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, baik di wilayah potensial maupun kurang potensial. Hal ini penting untuk mewujudkan persediaan pangan yang memadai dan dapat diandalkan di tingkat rumah tangga, nasional, regional, dan global. Selain itu, turut dilakukan upaya lain untuk mengurangi hama dan kekeringan. Salah satunya dengan mempertimbangkan karakter pertanian yang multifungsi. Keempat, pemerintah berusaha memastikan bahwa seluruh proses perdagangan hasil pertanian berlangsung kondusif. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi semua orang melalui sistem perdagangan dunia yang adil dan berorientasi pasar. Kelima, pemerintah bersiaga terhadap bencana alam dan bencana sosial, serta siap memenuhi kebutuhan pangan sementara dan darurat. Hal ini diperlukan dalam rangka mendorong pemulihan, rehabilitasi, pengembangan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pada masa depan. Keenam, pemerintah mendorong pengalokasian dan penggunaan investasi publik dan swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pembangunan perdesaan di wilayah yang potensial dan kurang potensial. Ketujuh, pemerintah menerapkan, memantau, dan menindaklanjuti rencana aksi ketahanan pangan pada semua tingkatan serta terus bekerja sama dengan komunitas internasional. Bahan industri. Manusia melakukan kegiatan industri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan menghasilkan barang yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang bernilai tambah atau bermanfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam perindustrian, terdapat istilah bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Mari kita bahas satu persatu. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan merupakan semua bahan yang dapat digunakan sebagai pembuatan produk. Contohnya adalah bahan baku kayu dalam industri furnitur atau gandum dalam produksi tepung terigu. Bahan mentah. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapatkan dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Contoh bahan mentah adalah tebu, kayu, biji besi, dan timah. Barang-barang ini kemudian akan diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri dan dapat diolah lebih lanjut menjadi barang jadi. Contoh barang setengah jadi ialah benang, karet, dan semen. Barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun sebagai alat produksi. Pada proses produksi, terdapat istilah bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi. Contoh barang jadi ialah baju yang terbuat dari kain katun, kancing, dan benang, serta roti yang terbuat dari gula, tepung terigu, dan telur. Sementara itu,
Contoh bahan penolong ialah label harga baju dan plastik pembungkus roti. Berdasarkan bahan bakunya, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu industri ekstraktif, non-ekstraktif, dan fasilitatif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku langsung dari alam. Industri ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu industri reproduksi dan industri manufaktur. Industri reproduksi. Industri reproduksi adalah industri yang bahan bakunya berasal dari alam, tetapi selalu melakukan pemulihan kembali setelah mengambil bahan baku yang berasal dari alam. Contohnya adalah industri pengolahan ikan yang sumbernya berasal dari laut dan ikan yang diambil memiliki ukuran tertentu serta diolah menjadi barang baru seperti makanan kaleng. Industri manufaktur. Industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri lainnya, atau menjadi bahan yang digunakan sehari-hari. Contoh dari industri manufaktur adalah industri makanan dan minuman, yang mengolah berbagai bahan makanan dan minuman yang digunakan sebagai keperluan industri lain. Kedua, industri non-ekstraktif. Industri non-ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lainnya. Contoh dari industri ini adalah industri kayu lapis yang menggunakan bahan baku industri lain, yaitu industri kayu. Ketiga, industri fasilitatif. Industri fasilitatif atau industri tersier adalah industri yang fokus kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contoh dari industri ini adalah perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Dalam pengklasifikasiannya, berdasarkan jumlah tenaga kerja dan atau nilai investasi, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu industri kecil, menengah, dan besar. Pertama, industri kecil. Industri kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, industri menengah. Industri menengah adalah industri yang mempekerjakan 20 hingga 99 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 1 miliar rupiah atau paling banyak 15 miliar rupiah. Ketiga, industri besar. Industri yang mempekerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 15 miliar rupiah. Berdasarkan hasil produksinya, industri dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu industri berat dan ringan. Pertama, industri berat. Industri berat adalah industri yang menghasilkan mesin-mesin dan alat-alat produksi, seperti industri alat berat, mesin, dan alat transportasi. Kedua, industri ringan. Industri ringan adalah industri yang menghasilkan barang jadi yang langsung dipakai oleh masyarakat, seperti industri obat-obatan, makanan, dan minuman. Berdasarkan lokasinya, industri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri yang berorientasi terhadap bahan baku, pasar, dan tenaga kerja. Pertama, industri yang berorientasi terhadap bahan baku. Industri ini adalah jenis industri yang lokasinya berada dekat dengan wilayah sumber bahan mentah. Misalnya adalah industri air mineral kemasan yang terletak di kaki gunung yang dekat dengan sumber air. Kedua, industri yang berorientasi terhadap pasar.
Industri ini adalah jenis industri yang mendekati lokasi pasar atau konsumen. Misalnya adalah restoran makanan cepat saji yang berlokasi di dekat perumahan warga. Ketiga, industri yang berorientasi terhadap tenaga kerja. Industri ini adalah industri yang berlokasi atau mendekatkan industri pada sumber tenaga kerja. Misalnya adalah industri kerajinan kayu yang berlokasi di daerah tempat tinggal tenaga kerja yang ahli dan terampil. Berdasarkan asal modal industri didirikan, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu industri penanaman modal dalam negeri, industri penanaman modal asing, dan industri patungan. Pertama, industri penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Industri ini adalah jenis industri yang semua modalnya berasal dari dalam negeri, seperti pemerintah maupun pengusaha nasional di dalam negeri. Kedua, industri penanaman modal asing atau PMA. Industri ini adalah jenis industri yang modalnya berasal dari pihak asing. Umumnya, industri ini bergerak dalam bidang yang dibutuhkan oleh banyak orang, seperti komunikasi ataupun pertambangan. Ketiga, industri patungan. Industri ini adalah jenis industri yang pendanaannya berasal dari hasil kerjasama antara PMDN dan PMA, seperti pada industri otomotif atau industri transportasi. Sementara itu, berdasarkan tahapan produksinya, industri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri hulu dan hilir. Pertama, industri hulu. Industri hulu adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan hanya menyediakan bahan baku untuk industri lain, seperti industri baja atau industri timah. Kedua, industri hilir. Industri hilir adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi hingga dipakai atau dinikmati oleh konsumen, seperti industri otomotif ataupun industri mebel. Industri di Indonesia dibedakan menjadi 12 kelompok, yaitu industri pengolahan pangan, industri tekstil, industri barang kulit, industri pengolahan kayu, industri pengolahan kertas, industri kimia farmasi, industri pengolahan karet, industri barang galian bukan logam, industri pengolahan logam, industri peralatan, industri pertambangan, dan industri pariwisata. Energi baru dan terbarukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang terdiri atas berbagai macam, seperti energi panas, energi mekanik, energi kimia, ataupun energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh sumber daya energi. Sementara itu, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi, seperti matahari, angin, air, minyak bumi, ataupun batu bara. Sumber energi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Sumber energi terbarukan dapat dikatakan hampir tidak akan habis. Sumber energi jenis ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti untuk pembangkit listrik, panas dalam proses industri, pemanas dan pendinginan bangunan, serta bahan bakar transportasi. Contoh dari sumber energi terbarukan ialah energi yang memanfaatkan panas bumi, matahari, angin,
air, dan laut. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Energi panas bumi didapatkan melalui air yang bersumber dari hujan yang masuk ke dalam bebatuan di bawah tanah hingga mencapai batuan reservoir. Batuan reservoir adalah batuan berpori yang dapat diisi oleh kandungan fluida seperti air, lumpur, gas, ataupun minyak. Air ini kemudian terpanaskan oleh magma yang menjadi sumber panas utama, sehingga berubah menjadi air panas, uap panas, atau fluida termal. Fluida termal tersebut kemudian digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan melakukan pengeboran dan mengalirkan fluida termal ke turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berasal dari sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar matahari diproses menjadi panas atau energi listrik dengan bahan semikonduktor seperti lempengan silikon kaca. Semikonduktor ini mengonsentrasikan cahaya matahari ke satu garis atau titik yang kemudian akan menghasilkan panas untuk menghasilkan uap panas. Panasnya tekanan uap ini digunakan untuk menjalankan turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Energi angin. Energi angin adalah energi yang memanfaatkan angin sebagai sumber energi. Proses ini dilakukan dengan mengonversi energi gerak dari dorongan angin menjadi energi listrik menggunakan turbin atau kincir angin. Energi air. Energi air adalah energi yang memanfaatkan aliran air menjadi energi dalam bentuk lain. Dalam memanfaatkan energi ini, turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi laut. Energi laut adalah energi yang memanfaatkan gelombang atau ombak laut, perbedaan temperatur air laut, ataupun pasang surut air laut. Energi ini didapatkan melalui pemanfaatan turbin yang akan menghasilkan energi kinetik yang diubah menjadi energi listrik. Pengembangan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dan ramah lingkungan perlu diutamakan agar alam dan kehidupan yang berkelanjutan terus terjaga. Berikut adalah 3 alasan lain yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan. Peningkatan permintaan energi karena industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Sumber energi fosil tidak terbarukan sehingga dapat habis. Sumber konvensional seperti bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi sehingga penggunaannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi terus-menerus. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya untuk menghasilkan sumber energi dengan kualitas yang sama. Salah satu bentuk energi tak terbarukan adalah energi fosil. Energi fosil adalah energi yang terbentuk dari bahan organik yang berasal dari berbagai jasad flora dan fauna yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Jasad flora dan fauna tersebut terdekomposisi, mengalami proses kimiawi, tertimbun lumpur dan material lainnya, serta terpapar pengaruh tekanan dan temperatur tinggi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Energi fosil terbentuk di beberapa bagian bumi pada kedalaman yang bervariasi.
Energi fosil telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar fosil dan menjadi sumber energi utama sejak sekitar tahun 1850. Energi fosil disebut juga sebagai energi komersial karena energi ini berperan penting dalam kegiatan-kegiatan komersial, seperti memasak atau transportasi. Contoh dari energi ini adalah batu bara, minyak bumi, ataupun gas alam. Selain sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan, terdapat energi baru yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Contoh dari sumber energi baru adalah nuklir, hidrogen, gas metana batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kondisi ini tercermin dari kecukupan persediaan pangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menurut FAO, terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu kecukupan persediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari waktu ke waktu, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas atau keamanan pangan. Ketahanan pangan di suatu wilayah dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti faktor ekonomi, faktor sosiobudaya dan religi, serta faktor fisik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan menghasilkan barang yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Dalam hal ini, energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang terdiri atas berbagai macam, seperti energi panas, energi mekanik, energi kimia, ataupun energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh sumber daya energi. Sumber energi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan.